Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismi Azizah dari Prodi PIAUD Universitas Islam BBC. Saya akan menjelaskan tentang wudhu untuk mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan wudhu dari kitab An-Nawawi Jawi dengan kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Furudul wudu'i sittatun. Al-awalu an-niyat, asani ghuslul wajhi, asalis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in min ra'sihi, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu at-tartibu. Fardu wudu itu ada 6. Pertama, niat. Niat itu menurut bahasa yaitu al-qasd, yang berarti keinginan, sedangkan menurut syar'i yaitu tekad untuk melakukan suatu ibadah. Maka niat ini dilihat dari secara bahasa menjadi wajib adanya di dalam hati, sedangkan mengucapkannya itu dihukumi dengan sunnah. Lalu ulama juga sudah bersepakat bahwa niat yang ada di dalam hati itulah yang wajib. Fungsi niat yaitu setidaknya ada 2, diantaranya yaitu membedakan satu ibadah dengan ibadah lainnya atau membedakan kebiasaan dengan ibadah. Saat kita membasuh muka dengan berniat wudhu maka dihitung berwudhu, tetapi saat kita hanya membasuh muka tanpa niat maka tidak dihitung berwudhu. Lalu tujuan kedua yaitu membedakan antara tujuan kita mengharapkan ridho Allah atau sekedar mendapatkan pujian. Tujuan utama niat. Nah, sekarang niat, kapan niat itu dilakukan? Saat berwudu. Niat itu dilakukan saat membasuh muka. Di sini dikatakan wa waqtuha 'inda ghusli awali juz'in minal wajhi. Jadi niat itu dilakukan ketika membasuh pertama muka. Jadi saat kita membasuh pertama muka langsung kita ucapkan dalam hati, boleh ucapkan di mulut dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fadlillahi ta'ala, dan wajib di dalam hatinya saya niat melakukan wudu fardu karena Allah, kayak gitu. Lalu di mana area apa saja yang kita basuh saat membasuh wajah untuk fardu wudu, yaitu untuk vertikalnya di antara kita tumbuh rambut sampai di bawah dahi, dagu, di bawah dagu. Ini area kita tumbuh rambut pertama sampai dagu yang bawah. Lalu secara horizontalnya yaitu batasnya telinga. Jadi telinga kita itu sampai telinga kanan kiri kita nih. Jadi kalau kita usap begitu sampai atas tumbuh rambut, terus ini ke bawah juga gitu. Yang fardu yang ketiga yaitu asalis ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Jadi bukan sekedar yadain, bukan sekedar tangan, tapi mirfaqaini, bukan tanpa batas ya. Jadi harus ada minimalnya. Jadi sampai sikunya harus terkena air juga. Di sini disebutkan bukan mengusap ya, tapi ghuslu. Ghuslu itu membasuh itu berarti airnya itu mengalir. Nah, diusahakan airnya mengalirnya dari atas lalu turun ke bawah. Jadi nggak boleh, jadi kita harus mengalirkan air begitu membasuh ya. Terus yang ketiga membasuh tangan hingga siku. Yang keempat yaitu ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Mashu di sini kata-katanya mashu yaitu mengusap. Nah, kalau mengusap itu kita ngambil air ya, terus
diusapkan di minar roksi, kepala. Jadi bukan rambut, yang terkena harus kepala. Misalnya saat ini kita niatnya mengusapnya kepala, tapi walaupun yang terkena rambut, tapi kepala itu otomatis kena, kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang diusapnya rambut yang sebelah sini, itu jadi tidak sah, kayak gitu. Jadi yang diusap kepala, walaupun yang kita usap sebenarnya rambut juga kena, kayak gitu. Yang kelima, al-khamisu ghuslur rijlaini. Ghuslur rijlaini yaitu membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini. Jadi ada batas minimalnya, yaitu sampai mata kaki. Jadi mata kaki kita harus kena juga. Oh ya teman-teman, berarti yang saat tangan dan kaki juga, yang di bawah kuku-kuku itu juga harus terkena. Nah, fardu wudu yang keenam yaitu tertib. Tertib yaitu di sini dikatakan wat tartibu alla yuqaddima udwan ala udwin. Tidak boleh mendahului anggota yang satu dengan anggota yang setelahnya. Jadi nggak boleh acak ya. Tadi pertama harus muka, lalu tangan, lalu kepala, lalu terakhir kaki. Jadi tidak boleh ada yang mendahului salah satunya. Lalu di sini ada juga wudu, yaitu sunnahnya wudu juga. Jadi sebenarnya kan kalau kita mengenal wudu itu ada, pertama itu kan tangan. Nah itu sebenarnya sunnahnya, bukan wajibnya. Jadi yang wajibnya itu cuma 4 tadi yang dibasuh, yang muka, tangan, kepala, lalu kaki. Sedangkan yang lainnya itu adalah sunnah, seperti membaca bismillah, terus cuci tangan, lalu kumur-kumur 3 kali, menghirup air ke hidung, terus membasuh telinga. Nah, sunnahnya telinga dibasuh itu 3 kali, bagian depan, bagian belakang, lalu bagian dalamnya gitu, telinga. Mengusap 3 kali itu. Terus disunahkan juga membaca doa setelah wudhu. Jadi urutannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim, lalu kumur-kumur 3 kali. Setelah kumur-kumur 3 kali, baru kita ini kan, hidung dihirup, hidungnya airnya dihirup. Lalu setelah itu baru kita melafalkan niat yang fardu tadi, niat sambil mencuci muka. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. 3 kali sambil baca niat. Lalu jangan lupa tadi niatnya harus di dalam hati juga. Terus kita basuh tangan, membasuh tangan, airnya dialirkan dari atas sampai bawah. Jangan lupa kuku-kukunya juga dibuka, kanan, kiri, ya. Lalu ya kepala, mengusap kepala, ambil ini di kepala, tidak perlu dialirkan begitu, tapi kita ambil air, diusapin ke kepala gitu. Terus yang sunnah lagi itu telinga, urutannya telinga, lalu kaki. Nah, kaki ini wajib lagi. Setelah itu kita berdoa setelah wudhu, itu juga sunnah.
dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Sekian dari saya penjelasan tentang wudu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.